Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Negeri Ajar Jember. Semangat pagi. Yes. Luar biasa. Oke, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Ajar Jember ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan diseminasi RTA saya atau rencana tindak lanjut saya mengenai PKDBJK ini. Ya, langsung saja. Yang pertama, ini adalah nama programnya Saya Seger. Saya Seger ini adalah akronim di Bapak Ibu Guru. Saya Seger itu diambil dari kepanjangan sa sepanjang, ya hayat, sehat, ger bergerak. Jadi akronimnya Saya Seger itu adalah sepanjang hayat, sehat, bergerak. Nah, ini adalah pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Nah, di sini kenapa saya memilih Saya Seger, karena di SD kita itu adalah mayoritasnya anak-anak jago tentang atletiknya. Nah, lanjut, ini adalah latar belakangnya. Nah, latar belakangnya adalah dengan jumlah siswa yang terbatas di SD Negeri Ajar Jember, pengembangan keterampilan motorik dasar dan kebugaran umum melalui kegiatan olahraga menjadi prioritas utama. Prioritas utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan sehat. Atletik sebagai cabang olahraga yang berfokus pada gerakan dasar seperti lari, lompat, dan lempar dipilih sebagai media untuk tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik siswa, tetapi juga menanamkan kebiasaan hidup sehat yang dapat mereka bawa hingga dewasa. Kemudian kelanjutan dari program ini adalah dirancang untuk memenuhi dua tujuan utama. Yang pertama adalah memastikan semua siswa mendapatkan dasar yang kuat dalam keterampilan motorik dan kebugaran melalui aktivitas atletik yang menyenangkan dan bervariasi. Yang kedua, memberikan pembinaan khusus bagi siswa yang menunjukkan potensi luar biasa dalam bidang atletik, mempersiapkan mereka untuk berkompetisi dalam ajang Porda dan Modu ASN. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya memilih rencana tindak lanjut Saya Seger ini? Karena mengingat di SD kita itu jumlah muridnya hanya 51 sementara ini, dan yang lebih fokus itu ke atletik karena sudah beberapa kali di cabang atletik ini bisa memenangkan Porda dan Modu ASN. Selanjutnya, program ini juga dirancang untuk mengatasi tantangan dalam melibatkan seluruh siswa, termasuk yang mungkin kurang berminat dalam aktivitas fisik, dan menyediakan aktivitas yang inklusif dan adaptif. Jadi saya melihat meskipun saya juga mampu olahraga, saya masih sering melihat anak-anak itu masih kurang energi di pagi, masih ada yang ngantuk, bahkan ada yang belum sarapan juga. Nah, diharapkan di program ini saya sebagai pribadi dan guru olahraga bisa menambah kesemangatan siswa dalam melakukan pembelajaran di pagi ini. Oke, selanjutnya. Nah, dari program ini ada tujuan umum dan tujuan khususnya. Di tujuan umum ada 3, dan tujuan khusus ada 2. Tujuan umumnya yang pertama, meningkatkan kebugaran fisik siswa melalui aktivitas olahraga yang rutin dan terstruktur. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dasar siswa seperti berlari, melompat, dan melempar. Ini adalah fokus utamanya, karena nanti anak akan diajarkan tentang bagaimana caranya melakukan atletik yang bagus seperti itu. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Nah, berlanjut di bawahnya adalah tujuan khusus. Tujuan khususnya yang pertama, membina siswa yang memiliki bakat di bidang atletik, khususnya dalam cabang lari, lompat, lempar, untuk berpartisipasi di ajang Porda dan O2SM. Yang selanjutnya, menyediakan program latihan yang terfokus dan struktur untuk siswa yang menunjukkan potensi besar dalam atletik. Jadi program ini akan saya lakukan selama 2 hari di setiap minggunya. Di Jumat pagi seperti ini, di Jumat Sehat. Yang kedua, di program ekstrakurikuler di hari Selasa. Ya, selanjutnya ini adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk yang tujuan. Mungkin tidak begitu terlihat, tetapi akan saya bacakan. Tujuan yang pertama adalah mengembangkan
Langkah-langkahnya mengidentifikasi kebutuhan fisik dan motorik siswa melalui asesmen awal. Nah, ini yang bertindak nanti saya sendiri sebagai guru mengajar melakukan asesmen awal untuk setiap murid yang ada di SD Negeri Harjo 2 ini. Waktunya adalah Juli pada minggu pertama. Masih dalam tujuan yang pertama adalah yang kedua, merancang dan mengimplementasikan aktivitas atletik dari lari, lempar, lompat yang menyenangkan dan sesuai dengan minat siswa. Nah, ini juga masih menjadi tanggung jawab saya. Yang ketiga, mengadakan sesi latihan rutin dan evaluasi setiap pembelajaran. Yang keempat, melakukan refleksi kepada komunitas belajar sekolah. Nah, ini komunitas belajar sekolah seperti kita ini adalah KBM di SD Negeri Harjo 2. Nah, saya harap nanti kedepannya kita bisa bersinergi untuk menjadikan program ini lancar dan bisa tepat sasaran kepada siswa-siswi SD Negeri Harjo 2. Menginjak yang kedua, tujuan yang kedua adalah membina siswa dengan potensi atletik untuk berpartisipasi dalam PODA dan O2SN. Nah, di sini ada peran dari guru BJOK, kemudian ada peran dari wali kelas juga. Nah, jadi nanti wali kelas akan saya berikan semacam checklist untuk mengecek siswanya di setiap hari Selasa sebelum melakukan aktivitas ekstrakurikuler. Checklistnya bagaimana, sudah latihan berlari belum, sudah latihan melompat belum, sudah latihan melempar belum, seperti itu. Nah, nanti di sini saya harapkan setiap wali kelas nanti bisa ikut serta dalam melancarkan program ini. Dan yang ketiga adalah tujuannya menciptakan budaya hidup sehat dan aktif di kalangan siswa SD Negeri Harjo 2. Nah, di sini adalah tujuan yang ketiga agar siswa dan siswi SD Negeri Harjo 2 ini tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan aktif, dan tentunya mereka yang memiliki potensi untuk berlomba atau belajar di O2SN dan PODA bisa tersalurkan dan bisa mendapatkan hal yang terbaik atau piala untuk SD Negeri Harjo 2 ini. Selanjutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar di SD Negeri Harjo 2. Struktur programnya adalah yang pertama, nama programnya adalah Segar Saya. Segar Saya tadi apa Ibu Bapak Guru? Akronimnya? Oke, terima kasih. Saya tambah lagi. Segar Saya adalah akronim dari sepanjang hayat sehat dan berat. Jenis programnya adalah kokurikuler. Kokurikulernya adalah ekstrakurikuler di hari Selasa dan di luar jam KBM di hari Jumat siang. Kemudian target pesertanya adalah siswa kelas 3, 4, dan 5 di SD Negeri Harjo 2. Periode pelaksanaannya itu adalah di bulan Juli sampai Desember di 2024 ini. Kemudian tempat pelaksanaan tentunya di sekolah. Kegiatan utama dilakukan di sekolah sebelum atau setelah jam pelajaran, diawasi oleh wali kelas dan guru PJOK. Kemudian tempat pelaksanaannya di rumah. Kegiatan tambahan dapat dilakukan di rumah dengan pengawasan orang tua. Jadwal pelaksanaan di sekolah itu di setiap hari Jumat atau Jumat sehat, dan latihan khusus ekstrakurikuler pada hari Selasa sesuai jadwal sekolah. Jadi di hari Jumat ini khusus untuk yang umum untuk seluruh siswa, dan untuk ekstrakurikulernya nanti dipilih yang mereka berbakat di bidang matematik. Kemudian di rumah latihan ringan atau aktivitas fisik sesuai instruksi yang diberikan oleh guru BJOK. Nanti ini saya akan memberikan instruksi khusus dilakukan oleh semua siswa. Dan yang ketujuh adalah materi kegiatan. Nah, ini disiapkan oleh saya sendiri selaku guru BJOK, atau siswa dapat memilih aktivitas fisik yang mereka minati sesuai pandangan. Penanggung jawab tentunya adalah Kepala Sekolah SD Negeri Harjo 2, Ibu Christine. Yang ke-9 pelaksanaan adalah guru BJOK. Pengawas adalah Bapak Ibu wali kelas dan orang tua. Kemudian pesertanya tadi siswa kelas 3, 4, dan 5. Mitra dalam komunitas belajar ada kepala sekolah, ada guru BJOK, ada wali kelas, ada orang tua, dan ada komunitas belajar sekolah. Selanjutnya adalah
pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini menjadi hal yang utama karena ini menyangkut dengan fasilitas dan prasarana yang ada di sekolah ini yang mendukung tentang bagaimana program ini akan berjalan. Yang pertama, sumber daya manusia. Saya sendiri guru juga yang memiliki kompetensi dalam melatih keterampilan motorik dasar dan kebugaran fisik siswa. Wali kelas, Bapak Ibu guru yang sudah tersuara di sini, siap mendukung dan mengawasi kegiatan sebelum dan setelah jam pembelajaran serta berperan aktif dalam mendampingi siswa selama program berlangsung. Kepala sekolah berkomitmen dan memberikan dukungan penuh untuk kelancaran program serta pengawasan pelaksanaan di sekolah. Orang tua yang berperan dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan di rumah, mendukung upaya sekolah dalam meningkatkan prestasi siswa. Kemudian fasilitas dan infrastruktur lapangan sekolah, bisa dilihat lapangan sekolah ini sudah cukup luas, sudah cukup bagus untuk digunakan sebagai latihan atletik. Peralatan olahraga, alhamdulillah peralatan olahraga khusus untuk atletik juga sangat memadai di SD Negeri Ngadiarjo 2 ini, sehingga saya bisa memberikan pelatihan yang maksimal nantinya kepada siswa dan siswi SD Negeri Ngadiarjo 2. Dan yang terakhir adalah ruang kelas yang dapat dimanfaatkan untuk sesi edukasi terkait kebugaran dan kesehatan. Ya, seperti bisa dilihat di ruangan kelas 1 sampai 6 ini sudah dipasang proyektor semua. Jadi nanti insya Allah Bapak dan Ibu guru bisa memanfaatkan fasilitas dan prasarana yang ada di kelas untuk menunjang rencana tindak lanjut ini. Dan yang terakhir adalah kurikulum dan program pendukung. Program tersebut saya telah diintegrasikan sebagai kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler yang melengkapi dan memperkuat pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah. Implementasi Sport Education Model (SEM). Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru baru mendengar SEM. SEM itu adalah Sport Education Model. Jadi itu seperti membuat kepanitiaan sendiri bagi para siswa. Jadi siswa itu ada yang menjadi ketuanya, ada yang menjadi pelaksananya, dan ada yang menjadi pengawasnya seperti itu. Ya, seperti sebuah organisasi, tetapi yang melaksanakan adalah siswa seperti itu. Yang terakhir adalah komitmen dan kolaborasi. Keterlibatan komunitas belajar sekolah di SD Ngadiarjo 2 ini akan berpengaruh secara aktif mendukung pelaksanaan program melalui diskusi, evaluasi, dan pengembangan strategi peningkatan prestasi siswa. Tentunya nanti kolaborasi dengan orang tua yang membantu memfasilitasi praktik kebiasaan sehat di rumah serta memberikan dukungan moral kepada anak-anak mereka dalam mencapai tujuan program. Jadi Bapak Ibu, saya mohon dan saya berharap nanti kolaborasi antara saya kepala sekolah, Bapak Ibu wali kelas, dan orang tua siswa itu saling bersinergi sehingga nanti program ini bisa berakhir dengan baik seperti itu. Selanjutnya adalah rencana evaluasi. Nah, ini ada evaluasi formatif dan sumatif. Untuk observasi harian itu masuk di formatif, tujuannya memantau perkembangan keterampilan motorik dan kebugaran siswa. Kemudian pelaksananya saya sendiri, saya mencatat kemajuan harian dari siswa-siswa di Negeri Ngadiarjo 2. Tindak lanjutnya adalah umpan balik langsung dan penyesuaian latihan. Masih di evaluasi formatif. Yang kedua adalah penilaian diri dan kemajuannya. Nah, ini dilakukan oleh siswa atau individu dari SD Negeri Ngadiarjo 2 ini, dari siswa-siswa SD Negeri Ngadiarjo ini, untuk merefleksikan sampai mana tahapan mereka yang bisa diimplementasikan seperti itu. Pelaksanaannya penilaian mingguan oleh siswa, tindak lanjutnya identifikasi area perbaikan. Semisal ada siswa yang belum bisa melompat dengan bagus, nanti di situ saya akan masuk untuk memberi penebalan terhadap bagaimana cara melakukan lompatan yang bagus seperti itu. Kemudian diskusi kelompok, tujuan identifikasi adalah peluang perbaikan, pelaksanaan diskusi bulanan dengan siswa, guru, PJOK, dan wali kelas. Tindak lanjutnya penyesuaian program. Nah, ini masuk ke evaluasi sumatif, ujian praktik akhir, tujuan untuk mencapai keterampilan di akhir program. Pelaksanaan tes fisik pada bulan Desember. Tes fisiknya nanti ya atletik, ada lompat, lempar, dan lari seperti ini. Portofolio siswa. Nah, ini di sini nanti siswa akan saya berikan portofolio bagaimana hasil akhirnya itu tercapai atau tidak seperti itu. Kemudian evaluasi sumatif yang terakhir adalah evaluasi program. Tujuannya nilai efektivitas program dan dampaknya itu apa terhadap siswa-siswi SD Negeri Ngadiarjo 2. Pelaksanaan evaluasi akhir oleh komunitas belajar sekolah. Tindak lanjutnya merencanakan program tahun depan.
depannya lagi seperti itu. Nah ini ya, kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangannya yang pertama jelas motivasi siswa yang beragam. Ada di sini saya bisa memberikan sedikit solusinya. Solusinya adalah membuat kegiatan yang menyenangkan dan bervariasi untuk menjaga minat siswa, menggunakan pendekatan sederhana untuk mendorong partisipasi aktif dan melakukan pendekatan personal untuk memotivasi siswa yang kurang semangat. Kemudian tantangan yang kedua adalah tantangan keterbatasan waktu dan jadwal. Di sini saya memberikan solusi mengatur jadwal latihan secara fleksibel. Misalnya sebelum atau setelah jam pelajaran, libatkan wali kelas untuk membantu dalam pengawasan dan pelaksanaan program agar tidak bentrok dengan jadwal akademik. Tantangannya, keterlibatan orang tua yang tidak konsisten. Adakah pertemuan rutin dengan orang tua untuk menjelaskan manfaat program dan pentingnya dukungan mereka, berikan panduan praktis yang bisa mereka lakukan di rumah untuk membantu anak-anak berlatih. Kemudian masuk di tantangan yang ketiga adalah tantangan variasi tingkat kemampuan siswa. Terapkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Lakukan penyesuaian dalam latihan agar sesuai dengan kemampuan yang berbeda tetap dapat berkembang sesuai potensinya. Berlanjut ke tantangan selanjutnya adalah tantangan kendala cuaca atau kondisi lingkungan. Nah solusinya, siapkan alternatif kegiatan di dalam ruangan atau kegiatan yang dapat dilakukan dengan kondisi cuaca yang buruk. Nah, rencanakan sesi latihan di indoor dan nanti bisa dilakukan di ruang kelas kami yang cukup besar. Dan tantangan yang terakhir adalah tantangan pengelolaan stamina dan kesehatan siswa. Tentunya nanti stamina dan kesehatan siswa itu berbeda-beda. Jadi saya akan memberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi dan istirahat yang cukup. Nah, di sini saya akan melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi fisik siswa dan sesuaikan intensitas latihan sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, ini adalah slide terakhir dari Bapak Ibu. Jadi saya mohon di RTL saya ini nanti Bapak Ibu bisa ikut serta dalam memajukan atau mengembangkan program segera saya agar RTL ini nantinya bisa memberikan dampak yang positif terhadap siswa. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, ada pertanyaan atau sudah jelas semuanya nih Bapak Ibu? Oke, sudah jelas semua ya. Demikian paparan dari tugas RTL saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.